Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua sehat dan kalian semua tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita masuki subtema baru ya, subtema 2 di tema ketiga, yaitu kegiatan siang hari. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita awali dengan Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran hari ini lancar, kalian juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Jangan lupa sebelum belajar kalian sarapan dulu ya agar perutnya terisi dan tidak kosong sehingga kalian bisa berpikir dengan jernih ya anak-anak ya. Nah, subtema 2, kegiatan siang hari. Kemarin kita sudah belajar kegiatan pagi hari. Mulai dari bangun tidur ya kan, kemudian merapikan tempat tidur, kemudian mandi, sarapan pagi, ya kan? Kalau sedang bersekolah ya berarti pamit pergi ke sekolah. Kalau sedang libur ya membantu orang tua, begitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar subtema baru kegiatan siang hari ya. Apa saja sih kegiatan siang hari yang kita lakukan? Nah, matahari bersinar terik, udara terasa panas. Beda ya kalau pagi hari udara masih terasa segar, sejuk ya kan. Kalau siang hari itu sudah panas karena mataharinya mulai tinggi ya kan. Mulai tinggi, kemudian kalian juga akan merasakan lelah, panas, haus ya kan. Nah, itu ciri khas siang hari. Bel sekolah berbunyi, tanda belajar sudah selesai. Nah, siswa kembali pulang ke rumah. Besok kalau kalian ke sekolah sudah masuk ya, sudah belajar di sekolah, tidak belajar dari rumah lagi, kalian akan mendengar suara bel berbunyi. Ya, ada iklan lewat ya, pesawat. Nggak apa-apa. Dulu waktu bandaranya masih jadi satu di mana? Di Adi Sucipto, sering itu lewat pesawat Garuda, Lion Air, Batik Air, dan lain sebagainya. Lewat tuh di atas rumahnya Budita ini, beloknya kan di atas ini. Nah, itu suaranya tuh keras ya. Tapi alhamdulillah karena bandara sekarang sudah berpindah ya, sudah dibagi dua. Yang satu di Kulon Progo, yang satu di sini. Jadi agak berkurang lalu lintas pesawatnya, walaupun masih ada yang sok lewat gitu ya. Tidak apa-apa. Nah, tadi kan tanda bel berbunyi ya, tat, tat, tat begitu. Nah, siswa kembali pulang ke rumah masing-masing. Nih, ya, ini ada Siti, ada Udin, ada Dayu, ada Lani, ada Edo, ada Beni, dan teman-teman yang lain. Mereka pulang ke rumah masing-masing. Ya, Dayu pulang sekolah. Setiba di rumah, Dayu mengetuk pintu. Ibu menyambut Dayu dengan gembira. Dayu tampak lelah. Dayu membuka sepatu dan merapikannya. Dayu meletakkan tas dan berganti baju. Dayu cuci tangan lalu makan. Setelah makan, Dayu istirahat sejenak. Ibu menyuruh Dayu tidur siang. Dayu patuh kepada ibunya. Nih, ketika pulang, Dayu mencium tangan ibunya. Kemudian Dayu mematuhi semua perkataan ibunya. Yuk kita buka buku paket kalian pembelajaran 1 halaman 43. Kalau kalian kebingungan untuk membuka halaman, kalian bisa minta bantuan orang tua atau kakak di rumah. Ya. Nah, tadi yang kita garis bawahi di sini,
yang kita beri tanda. Apa saja yang dilakukan ketika Dayu pulang sampai rumah? Dayu membuka sepatu dan merapikannya, ya kan? Kemudian Dayu meletakkan tas dan berganti baju, ya. Jangan kalian bermain masih menggunakan seragam sekolah. Ingat, seragam sekolah hanya digunakan waktu bersekolah. Ketika di rumah kalian sudah tidak sekolah lagi, segera ganti bajunya, segera seragamnya diletakkan di tempatnya, ya. Apabila kotor segera dicuci, begitu ya. Nah, kemudian cuci tangan lalu makan siang, ya. Dan setelah itu, setelah makan, Dayu istirahat sejenak. Nah, setelah itu Dayu tidur siang, ya. Ya, ini adalah hal-hal yang dilakukan Dayu, ya. Kita lihat lagi. Bacalah kata-kata dari bacaan di depan. Nah, ini ada kosakata yang terkait dengan kegiatan siang hari. Ada siang hari, ya. Ini bacanya adalah siang, ya. Hari. Jangan membaca per huruf ya ejanya. Nah, kalian bisa membaca per suku kata. Suku kata itu gabungan dari huruf vokal dan huruf konsonan, ya. Contohnya di sini ada huruf vokalnya I. Huruf vokal ada 5 ya, A, I, U, E, O, ya kan? Nah, di sini siang, ya, siang hari. Pulang sekolah, ya. Kemudian cuci tangan, ya, gitu ya. Makan siang, bukan M-A-K-A-N, M-A-K-A-N gitu, bukan ya, tapi bacalah dalam hati. Oh ini M, oh ini A, tapi itu diucapkan di dalam hati, tidak perlu diucapkan terdengar suara orang gitu ya, mendengar suara kita, tidak, dalam hati kita sendiri. Langsung setelah bisa, ucapkan ma, dalam hati, K-A-N, bisa, kan gitu, makan gitu ya. Siang ya, tidur siang ya, gitu ya. Nah, ini hanya melengkapi saja, kalian tentu sudah bisa. Amati kembali cerita di depan, urutan gambar. Nah, nanti kalian coba nih, ya, kita urutkan bersama. Dayu pulang sekolah. Tadi Dayu apa yang pertama kali? Mengetuk pintu. Setelah itu Dayu melepas sepatu, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun ya, di air mengalir, kemudian Dayu makan dan tidur siang. Oke, urutannya begitu. Dayu punya kebiasaan baik. Nih, kebiasaan baik. Kebiasaan baik itu apa sih, Bu? Kebiasaan baik itu hal-hal baik yang kita lakukan di rumah, ya. Itu adalah kebiasaan baik. Sebagai contoh tadi ya, Dayu itu cuci tangan dulu, pakai sabun, ya kan. Kemudian melepas sepatu, menaruhnya di rak sepatu, ya kan. Kemudian makan, nah tak lupa pakai tangan kanan, kemudian segera tidur siang tadi ya, itu adalah contoh kebiasaan baik. Nah, Dayu juga punya kebiasaan yang lainnya, yaitu merapikan tasnya sendiri, merapikan sepatu dan bajunya sendiri. Nah, sambil istirahat Dayu juga suka membaca. Nah, makanya kan Bu Guru kan menggaungkan kalian agar senang dan gemar membaca. Ya, alhamdulillah kemarin sudah ada peningkatan membacanya, Bu Guru senang ya, alhamdulillah. Nah, sekali Dayu itu nonton televisi, ya ini hanya sekali saja ya nonton televisinya. Bukan sering ya, tapi sesekali sebagai hiburan saja.
Bu Dayu nggak punya HP. Enggak, ya ini. Dayu nggak punya HP, di sini yang punya HP orang tuanya ya kalau ada yang bertanya. Nah, seperti kalian kan, kalian bisa menggunakan gawai untuk belajar dari rumah setelah dapat izin dari orang tua. Bagaimana denganmu? Apa kebiasaanmu sepulang sekolah? Nah, nanti tugas kalian adalah menceritakan kebiasaanmu setelah pulang sekolah itu apa saja. Nah, karena kalian belum belajar dari sekolah, berarti ini belajar berimajinasi ya. Berandai-andai apa saja sih yang akan aku lakukan kalau aku pulang sekolah dan besok sudah tatap muka di sekolah sama Bu Dita. Nah, nanti silakan diceritakan ya di buku tugas. Bu, buku tugasnya dikumpulkan. Hei, kalian bisa menulis di buku lain. Nah, iya ini Bu Guru coba untuk teknik lain ya untuk penilaiannya. Soalnya kalau foto terus itu HP lama-lama penuh ya memorinya. Nah, nanti kalian mengumpulkan buku tugas sama yang hasil ulangannya ya kan. Nanti Bu Guru koreksi. Kemudian besok hari Jumat Bu Guru bagi ya. Jumat. Iya, Jumat Bu Guru bagi. Atau Sabtu deh ya, Sabtu Bu Guru bagi karena Jumat nanti ada acara pembagian reward ya bagi yang mendapatkan. Nah, yang mendapatkan siapa saja Bu? Oh ya, nanti lihat Bu Guru share hari Kamis. Ya. Atau nanti kalau Bu Guru udah selesai koreksi, Bu Guru bagi bukunya hari Kamis. Ya. Karena hari ini kan kalian kumpulkan ya. Nanti Ibu segera koreksi, hari Kamisnya bisa Ibu bagikan. Kemudian hari Jumat nanti ada pembagian reward yang mendapatkan ya, berdoa saja ya. Nah, siapa yang mendapatkan? Nah, nanti Bu Guru menilainya dengan subjektif sesuai dengan hasil kalian membaca. Begitu ya. Tidak subjektif tapi sesuai dengan kalian membacanya. Berarti adalah objektif ya. Bu Guru tidak oh ini Mas ini, oh ini Mas itu, tidak ya. Semuanya adil sesuai dengan kemampuan membaca. Nah, ketika kalian sudah menceritakan kebiasaan baik kalian di rumah, nah, mana kebiasaan baiknya ya? Nanti silakan ditulis. Lanjut, salah satu kegiatan Dayu di siang hari adalah menari. Kalian suka menari? Tarian itu adalah salah satu kekayaan negara kita ya. Karena dari berbagai daerah itu punya tarian yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kita tinggal di Yogyakarta, tentu punya tarian ciri khas Yogyakarta, di mana tarinya lemah gemulai, gerakannya lambat, lemah lembut, ya kan? Itu ciri khas dari tarian Yogyakarta. Berbeda dengan tarian di daerah lain. Sebagai contoh ya, tari apa ya? Bisa bantu Bu Guru tari apa yang kalian tahu? Ya, tari misal dari Aceh, tari Saman. Nah, itu kan gerakannya cepat ya. Yang gini-gini. Gitu, ya. Itu kan cepat ya, dilakukan dengan banyak orang. Dibandingkan dengan tarian dari Yogyakarta, itu sifatnya berbeda. Yang dari Jogja itu gerakannya lambat, iringannya juga lambat. Kalau yang daerah dari Aceh, gerakannya cepat, iringannya juga cepat, begitu. Nah, dalam tari itu ada gerakan cepat dan lambat. Gerak tari cepat, iringannya cepat. Nanti Bu Guru coba carikan ya. Contohnya, gerak tari lambat, iringannya juga lambat. Nah, kali ini kita akan belajar gerak cepat dalam tari. Nah, iringan musik cepat itu untuk latihan gerak cepat. Sedangkan iringan musik yang lambat itu untuk gerak yang lambat. Jangan terbalik ya. Musiknya lambat, gerakannya cepat, nggak cocok. Musiknya lambat, gerakannya cepat juga nggak cocok ya. Jadi sudah ada aturannya. Contoh tarian tradisional yang geraknya cepat yaitu tari Saman dari Aceh. Tadi Bu Guru sudah memberikan contoh ya. Nanti Bu Guru tayangkan tariannya seperti apa.
Dayu dapat berlatih gerak cepat dalam tari dengan mengikuti gerak tari ayam. Wah, ini tari ayam kan gini ya, kepak sayapnya, ya kan? Nggak mungkin ayam itu mengepakkan sayap tuh gini. Itu ayamnya lemes ya, pasti begini terus berkokok ya kan. Nah, coba ya Bu Guru carikan dulu ya, tunggu sebentar. Nah, ini contoh tari saman. Wah, pakaiannya bagus ya, mbaknya cantik-cantik ya. Oh, dilakukannya dengan posisi duduk ya. Cepet ya. Ini contoh tari saman ya, yang gerakannya cepat ya. Harus kompak juga. Kalau nggak kompak nanti kelihatan banget ya itu nanti dibandingkan dengan teman-temannya yang lainnya. Cepet ya. Ya, nanti bisa dilihat di YouTube ya, tari saman. Bu Guru sekarang coba carikan yang tari dari Jogja. Nah, ini yang contoh dari Jogja. Tuh, gerakannya lemah lembut ya. Jadi musiknya juga lambat begitu ya. Kalau dibandingkan dengan yang Aceh tadi jelas berbeda ya, karena yang ini lambat gerakannya, lemah lembut begitu ya. Tuh, ini dari Jogja namanya tari golek ya. Tari golek. Ya. Nanti bisa dilihat sendiri di YouTube juga. Sekarang Bu Guru coba carikan tari ayam ya. Tari ayam tuh macem-macem ya. Ini yang Bu Guru dapat. Lagunya apa? Lagu teko 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 tek gitu ya lagunya. Bunyi ayam. Nah, ini ada gerakannya seperti ini. Ya kan? Gitu. Nah, sudah tahu ya jenis gerak tari cepat dan gerak tari lambat ya. Nah, tugas kalian nanti hanya satu ya tadi ya. Coba Bu Guru lihat, tadi kalian tugasnya bercerita ya. Bercerita mengenai kebiasaan baik ya di rumah, itu apa saja yang kalian lakukan setelah pulang sekolah. Kemudian yang kedua adalah memperagakan gerak tari cepat dan gerak tari lambat ya. Berarti kalau peraga harus video, tapi nggak usah lama-lama ya, 1 menit aja cukup ya untuk gerak tari cepat dan gerak tari lambat ya. Nanti silakan di video 1 menit, maksimal 2 menit aja ya.
dikirimkan ke Bu Dita ya. Sekian dari Bu Guru. Ya, kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Maaf apabila terlalu panjang dan lebar ya. Nanti kalau ada yang bingung bisa bertanya dengan Bu Guru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa, tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada.